Yang pertama, kita masuk pada pengertian infertilitas pada wanita. Infertilitas adalah suatu ketidakmampuan untuk hamil secara alami bagi pasangan suami istri setelah 1 tahun teratur melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan alat kontrasepsi. Infertilitas pada wanita dibedakan atas 2 jenis, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Infertilitas primer jika seorang wanita yang sudah berkeluarga belum pernah hamil, meskipun hubungan seksual dilakukan secara teratur tanpa perlindungan kontrasepsi selama 12 bulan. Sedangkan infertilitas sekunder jika seorang wanita yang telah berkeluarga sudah mengalami kehamilan, akan tetapi tidak berhasil hamil lagi setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi selama 1 tahun. Iya teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang epidemiologi dari penyakit infertilitas wanita. Jadi berdasarkan hasil global, insidensi infertilisasi wanita itu memiliki rentang antara 10-20% total kasus infertilisasi wanita pada 7 negara besar. Yang pertama itu ada Amerika, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Inggris, dan Jepang teman-teman. Nah, selanjutnya negara-negara itu adalah negara-negara terbesar yang memiliki pasien atau kasus sekitar 13,8 juta kasus pada tahun 2018 dan sebesar 15,5% wanita yang berusia dan berusaha untuk hamil ditemukan mengalami infertilitas di negara Amerika Serikat sekitar 6,7 dan wanita menikah usia 15-44 tahun ditemukan infertil. Nah, prevalensi infertilitas idiopatik memiliki antara 22% atau sampai 22% sampai 28%. Prevalensi pasangan infertil ini di dunia diperkirakan 1 dari 7 pasangan bermasalah dalam hal kehamilan. Survei kesehatan rumah tangga di Indonesia diperkirakan ada kurang lebih 3,5 juta pasangan atau 7 juta orang infertil. C. Penyebab atau faktor risiko pada wanita. Yang pertama, masalah vagina. Infeksi vagina seperti vaginitis dan trichomonas vaginalis hebat dapat menyebabkan infeksi lanjut pada serviks, endometrium, serta tuba falopi yang merupakan organ vital dalam proses terjadinya konsepsi. Disfungsi seksual dapat mengakibatkan kegagalan penetrasi penis. Selain itu, apabila lingkungan vagina sangat asam, daya hidup sperma akan berkurang. Kemudian yang kedua, uterus. Uterus merupakan tempat melekatnya ovum yang telah dibuahi, sehingga apabila terjadi masalah pada uterus, nidasi ovum tidak dapat terjadi. Kelainan seperti polip endometrium, adenomiosis, mioma uterus, dan beberapa masalah lain seperti pasca kuretase dan abortus septik dapat mengganggu implantasi, pertumbuhan nutrisi, serta oksigenasi janin, menurut SADA 2016. Selanjutnya, manifestasi klinik. Yang pertama, efek depresi. Yang kedua, kehilangan minat dan kegembiraan. Yang ketiga, berkurangnya energi yang menuju meningkatkan mudah lelah. Yang keempat, konsentrasi dan perhatian berkurang. Yang kelima, harga diri dan kepercayaan berkurang. Yang keenam, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna. Yang ketujuh, pandangan masa depan yang suram. Yang kedelapan, tidur terganggu. Yang kesembilan, nafsu makan berkurang. Yang kesepuluh, menstruasi berkurang. Dan yang terakhir, sering mengalami nyeri pada pinggul. Selanjutnya yaitu patofisiologi infertilitas pada wanita. Pada infertilitas yang terjadi pada wanita akibat beberapa penyebab, yaitu gangguan hipofisis hipotalamus, terpapar radiasi, toksis, bahkan gaya hidup yang dapat mempengaruhi hormon dalam tubuh atau produksi hormon tidak seimbang, mengakibatkan pembentukan FSH atau follicle stimulation hormone dan
LHC atau luteinizing hormone tidak adekuat sehingga terjadi gangguan dalam pembentukan folikel di ovarium. Penyebab lain seperti terpapar radiasi dan toksis dapat menyebabkan gangguan pada ovulasi. Gangguan bentuk anatomi sistem reproduksi juga penyebab mayor dari infertilitas, di antaranya cedera tuba dan pendekatan tuba, sehingga ovum tidak dapat lewat dan tidak terjadi fertilisasi dari ovarium dan sperma. Kelainan bentuk uterus menyebabkan hasil konsepsi tidak berkembang normal, walaupun sebelumnya terjadi fertilisasi. Abnormal ovarium mempengaruhi bentuk folikel, abnormal serviks mempengaruhi proses pembentukan sperma. Faktor lain yang mempengaruhi infertilitas adalah aberrasi genetik yang menyebabkan kromosom seks tidak lengkap, sehingga organ genitalia tidak berkembang dengan baik. Beberapa infeksi menyebabkan infertilitas dengan melibatkan imun, sehingga terjadi gangguan interaksi sperma, sehingga sperma tidak bisa tertahan. Pada akhirnya, perempuan tidak bisa hamil dan akan timbul masalah keperawatan, yaitu ansietas. Kemudian juga saat wanita tak kunjung hamil, akan timbul rasa malu dan tidak berguna. Akibatnya dapat timbul masalah keperawatan, yaitu harga diri rendah. Menjelaskan tentang komplikasi. Komplikasi yang umum terjadi pada wanita dengan infertilitas yang terbagi atas 3, yaitu 1. Gonadotropin-induced ovarian hyperstimulation syndrome atau disebut dengan OHSS, merupakan komplikasi dari stimulasi ovarium terkontrol yang menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler yang kemudian mengakibatkan perpindahan cairan intravaskuler ke kompartemen ruang ketiga, terutama kavitas abdomen. Yang berikutnya, gestasi multiple. Gestasi multiple paling sering ditemukan pada pasien yang mendapatkan terapi gonadotropin. Terapi induksi ovarium oral seperti clomifen, citrat, dan risiko terjadinya kehamilan ektopik meningkatkan 2-3 kali lipat pada pasien dengan infertilitas. Yang berikutnya yaitu penata laksanaan. Terapi non-farmakologi. Teknologi reproduksi bantuan adalah upaya-upaya terapi untuk menghasilkan kehamilan tanpa melibatkan hubungan seksual. Beberapa upaya tersebut antara lain inseminasi intrauterin dan fertilisasi in vitro. A. Terapi farmakologi yang terbagi atas 4. 1. Antiestrogen, metformin, gonadotropin beserta analoginya, dan dopamin agonis.